Tahukah kalian pada chapter terbaru manga Boruto to Blue Vortex? Diperlihatkan bahwa Himawari memiliki cakra biju Kurama dalam dirinya, namun pada chapter tersebut juga diperlihatkan bagaimana Himawari menggunakan kekuatan Kurama masih pada tahap dengan amarah, berbeda dengan Naruto yang sudah bisa menggunakan cakra Kurama tanpa harus mengeluarkan amarah yang berlebihan. Hal ini menandakan bahwa Himawari belum sepenuhnya menguasai kekuatan Kurama, maka dari itu dibutuhkan sosok mentor yang membantu dan menjadi guru Himawari dalam menguasai kekuatan Kurama. Dan inilah 4 shinobi yang pantas menjadi mentor Himawari. 1. Kurama. Mengapa Kurama adalah pilihan terbaik untuk melatih Himawari Uzumaki? Kurama, biju berekor 9 yang tinggal dalam tubuh Naruto Uzumaki, telah menjadi bagian integral dari kehidupan Naruto sejak awal cerita Naruto. Dikenal sebagai penyebab kehancuran dan kekuatan yang luar biasa, Kurama juga memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di dunia Naruto. Namun, setelah peristiwa besar dalam cerita, hubungan antara Naruto dan Kurama berubah menjadi lebih dari sekadar ketergantungan. Kurama tidak hanya menjadi sumber kekuatan, tetapi juga mentor dan pembimbing, terutama ketika Naruto mulai melatih anaknya sendiri, Himawari Uzumaki. Peran Kurama dalam pertumbuhan Himawari. Sebagai anak kedua dari Naruto Uzumaki dan Hinata Hyuga, Himawari Uzumaki memiliki warisan genetik yang kuat. Karena Naruto memiliki koneksi yang mendalam dengan Kurama, ada alasan kuat untuk melibatkan Kurama dalam proses pelatihan Himawari. Kurama tidak hanya mewarisi kekuatan, tetapi juga pengetahuan tentang bagaimana menggunakan kekuatan itu dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Kekuatan Kurama sebagai pendidik. Kurama telah mengalami transformasi besar dari awal cerita Naruto hingga akhir Naruto Shippuden. Awalnya dikenal sebagai musuh besar Konoha, Kurama kemudian berubah menjadi sekutu yang tak ternilai bagi Naruto. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara Naruto dan Kurama, tetapi juga menunjukkan potensi Kurama sebagai pendidik yang baik. Contoh dari manga Naruto. Salah satu contoh terbaik dari Kurama sebagai pendidik adalah di chapter 11 dari serial manga Naruto. Pada bagian ini, Himawari Uzumaki menggunakan kekuatan dari Kurama untuk pertama kalinya. Meskipun terlibat dalam pertarungan serius, Himawari tetap mempertahankan kendali dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa Kurama telah berfungsi tidak hanya sebagai sumber kekuatan, tetapi juga sebagai mentor yang membantu Himawari memahami dan mengontrol kekuatannya. Perbandingan dengan Naruto kecil dan Kurama yang jahat. Membandingkan situasi Himawari dengan situasi Naruto ketika kecil adalah cara yang baik untuk menyoroti keunggulan Kurama sebagai pendidik. Ketika Naruto masih muda, Kurama adalah kekuatan yang murni jahat, yang mencoba menguasai dan merusaknya. Ini menyebabkan Naruto menghadapi berbagai kesulitan dan konflik dalam mengontrol kekuatan biju di dalam dirinya. Transformasi Kurama menjadi sekutu. Namun, seiring berjalannya cerita, Naruto berhasil menjinakkan Kurama, dan Kurama sendiri berubah secara fundamental. Dari awalnya yang bermusuhan, Kurama berubah menjadi sekutu yang setia dan bahkan seorang mentor bagi Naruto. Transformasi ini tidak hanya mengubah dinamika kekuatan dalam cerita, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang pengendalian diri, kepercayaan, dan pertumbuhan pribadi. Kekuatan dan pengetahuan Kurama tidak hanya memberikan kekuatan fisik kepada penggunanya, tetapi juga pengetahuan tentang cara menggunakan kekuatan tersebut secara efektif dan bertanggung jawab. Ini termasuk memahami risiko dan konsekuensi dari menggunakan kekuatan yang besar, serta cara mengatasi tantangan dan rintangan yang mungkin dihadapi oleh pemilik kekuatan seperti itu. Pembelajaran Himawari dari pengalaman Kurama. Bagi Himawari, memiliki Kurama sebagai mentor memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman Naruto. Dengan bimbingan Kurama, Himawari dapat belajar bagaimana menghormati dan menggunakan kekuatannya tanpa kehilangan kendali atau mengorbankan kendali dirinya sendiri. Ini adalah pembelajaran yang berharga tentang tanggung jawab dan pengendalian diri yang tidak hanya penting dalam konteks cerita, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Implikasi bagi keseimbangan kekuatan dalam dunia Naruto. Keseimbangan kekuatan adalah elemen krusial. Dengan melibatkan Kurama dalam pelatihan Himawari, Naruto memastikan bahwa warisan biju yang diwariskannya ke anaknya dapat dikelola dengan baik dan digunakan untuk kebaikan. Ini juga memastikan bahwa Himawari tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga memahami kompleksitas dan tanggung jawab yang datang dengan memiliki kekuatan semacam itu. Secara keseluruhan, Kurama adalah pilihan yang tepat untuk melatih kekuatan dalam Himawari Uzumaki tidak hanya karena hubungannya dengan Naruto, tetapi juga karena transformasinya menjadi mentor yang bijaksana dan berpengalaman. Melalui Kurama, Himawari dapat belajar tentang pengendalian diri,
tanggung jawab, dan penggunaan kekuatan yang efektif. Ini mencerminkan nilai-nilai penting dalam cerita Naruto dan memberikan landasan yang kuat untuk pertumbuhan karakter Himawari sebagai ninja yang berpengaruh di dunia shinobi. 2. Killer Bee. Mengapa Killer Bee adalah guru Jinchuriki yang terbaik? Dalam dunia Naruto, Jinchuriki adalah individu yang memiliki biju, makhluk mitos berkekuatan besar, yang diikatkan pada diri mereka. Proses ini tidak hanya memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Jinchuriki, tetapi juga menuntut pengendalian emosional dan fisik yang tinggi untuk menghindari kehilangan kendali. Di antara Jinchuriki yang ada, Killer Bee, Jinchuriki dari biju ekor 8, Gyuki, adalah salah satu yang menonjol. Keahliannya dalam mengendalikan Gyuki serta pengalamannya dalam membimbing Naruto Uzumaki adalah bukti nyata bahwa dia layak dianggap sebagai guru Jinchuriki yang terbaik. Keterampilan dan pengalaman Killer Bee, nama sebenarnya adalah Bee, adalah shinobi dari Kumogakure yang memiliki keahlian luar biasa dalam bertarung dan mengendalikan cakra. Sebagai Jinchuriki Gyuki, Bee tidak hanya mampu menggunakan kekuatan biju untuk bertarung, tetapi juga memiliki keterampilan taktis dan strategis yang tinggi. Ini membuatnya menjadi salah satu shinobi yang paling dihormati di dunia ninja. Bantuan kepada Naruto dalam mengendalikan Kurama. Salah satu momen penting dalam perjalanan Naruto adalah ketika dia berusaha mengendalikan kekuatan Kurama, biju ekor 9, yang dikenal sebagai Kurama yang jahat. Saat itu, Naruto sangat kesulitan mengendalikan kekuatan ini dan sering kali kehilangan kendali, terutama dalam situasi emosional yang intens. Killer Bee datang sebagai mentor yang tidak hanya memberikan pengalaman pribadinya sebagai Jinchuriki, tetapi juga membantu Naruto menemukan cara untuk berhubungan dengan Kurama dengan lebih baik. Pelatihan bersama Killer Bee tidak hanya memberikan nasihat kepada Naruto, tetapi mereka juga berlatih bersama. Latihan ini tidak hanya berfokus pada pengendalian cakra, tetapi juga memperdalam pemahaman Naruto tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan Kurama. Ini adalah proses yang penting bagi Naruto dalam mengatasi rasa takut dan kecemasannya terhadap Kurama, dan Killer Bee memainkan peran kunci dalam memfasilitasi proses ini. Pembelajaran dari Gyuki. Selain sebagai mentor, Killer Bee juga memungkinkan Naruto untuk berinteraksi langsung dengan Gyuki. Ini memberi Naruto wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan seorang Jinchuriki dan dinamika yang kompleks antara manusia dan biju. Pengalaman ini juga membantu Naruto dalam memahami bahwa biju tidak hanya sekadar sumber kekuatan, tetapi juga memiliki kepribadian, perasaan, dan keinginan mereka sendiri. Hubungan antar Jinchuriki. Hubungan antara Jinchuriki di dunia Naruto seringkali menjadi inti dari cerita. Meskipun masing-masing memiliki biju yang berbeda, mereka berbagi pengalaman yang mirip dalam menghadapi tekanan dan tantangan yang datang dengan kekuatan mereka. Dalam hal ini, Killer Bee dan Naruto mengembangkan hubungan yang unik karena pengalaman mereka sebagai Jinchuriki yang muda yang harus belajar mengendalikan kekuatan luar biasa mereka. Transformasi dari Jinchuriki ke guru. Seiring berjalannya cerita, Killer Bee tidak hanya berperan sebagai Jinchuriki yang kuat, tetapi juga sebagai mentor dan guru bagi Naruto serta karakter lainnya. Pengalaman Bee dalam menghadapi dan mengendalikan Gyuki memberinya wawasan yang mendalam tentang tanggung jawab, pengorbanan, dan pengendalian diri yang diperlukan untuk menjadi Jinchuriki yang efektif. Ini membuatnya menjadi figur yang inspiratif bagi generasi Jinchuriki berikutnya, termasuk Naruto dan kemudian Himawari. Peningkatan karakter melalui pengaruh Killer Bee bagi Naruto. Pengaruh Killer Bee sangat berarti dalam perjalanan menuju kedewasaannya sebagai ninja dan sebagai Jinchuriki Kurama. Pembelajaran tentang kekuatan, tanggung jawab, dan rasa persaudaraan yang diperolehnya dari Killer Bee membantunya tumbuh tidak hanya sebagai shinobi yang kuat, tetapi juga sebagai pemimpin yang dapat diandalkan. Ini adalah bukti bahwa pengalaman dan pengajaran dari sesama Jinchuriki dapat memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan karakter seseorang. Kontribusi terhadap keseimbangan dunia ninja. Sebagai salah satu Jinchuriki yang paling dihormati, Killer Bee juga berkontribusi pada keseimbangan kekuatan di dunia ninja. Kemampuannya untuk mengendalikan Gyuki dengan baik tidak hanya menjadikannya sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam pertempuran, tetapi juga memastikan bahwa kekuatan biju tidak disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan jahat. Ini adalah aspek penting dari peran seorang Jinchuriki dalam menjaga perdamaian dan keamanan di dunia Naruto. Killer Bee bukan hanya Jinchuriki yang luar biasa kuat, tetapi juga mentor yang bijaksana dan berpengalaman bagi generasi ninja berikutnya, termasuk Naruto Uzumaki. Dengan pengalaman pribadinya dalam mengendalikan Gyuki dan pengaruh positifnya pada Naruto, dia membuktikan dirinya sebagai guru yang sangat efektif dalam melatih Jinchuriki lainnya dalam mengelola kekuatan biju mereka.
Kontribusinya tidak hanya terbatas pada aspek pertempuran, tetapi juga pada pertumbuhan pribadi dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengendalian diri dan tanggung jawab dalam menggunakan kekuatan besar seperti Biju. 3. Kakashi Hatake. Kakashi Hatake, guru yang dipercaya untuk melatih Himawari Uzumaki. Dalam dunia Naruto, Kakashi Hatake adalah salah satu karakter yang paling dihormati dan diandalkan. Sebagai seorang ninja legendaris dengan gelar Hokage ke-6 dari Desa Daun Tersembunyi, Konoha, Kakashi telah menunjukkan kemampuan tak tertandingi dalam pertempuran dan kepemimpinan. Meskipun mungkin tidak memiliki pengalaman langsung sebagai Jinchuriki atau dengan Biju, Kakashi memiliki kualitas dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk menjadi mentor yang efektif bagi Himawari Uzumaki dalam mengendalikan kekuatan Kurama. Kepercayaan dalam Kakashi sebagai guru Kakashi dikenal karena kepribadiannya yang stabil, kebijaksanaan, dan pengalaman yang luas dalam berbagai aspek kehidupan ninja. Meskipun tidak memiliki pengalaman langsung sebagai Jinchuriki, Kakashi telah memimpin tim ninja yang sukses dan memainkan peran penting dalam banyak misi penting untuk Konoha. Kemampuannya untuk mengatasi tantangan dan mengambil keputusan yang sulit telah membuatnya dihormati oleh banyak orang, termasuk Naruto dan generasi ninja berikutnya. Pemahaman tentang kekuatan Kurama. Meskipun awalnya Kurama dikenal sebagai makhluk yang jahat dan menyebabkan kerusakan besar pada Konoha, hubungan antara Naruto dan Kurama telah berubah secara signifikan seiring berjalannya cerita. Naruto berhasil menjinakkan Kurama dan berbagi hubungan yang mendalam dengan Biju tersebut. Kakashi, sebagai mantan Hokage dan tokoh penting dalam kehidupan Naruto, pasti memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya mengendalikan kekuatan besar seperti Kurama dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Peran Kakashi dalam mengajar Himawari. Sebagai seorang guru, Kakashi memiliki pendekatan yang terstruktur dan penuh perhatian terhadap pembelajaran muridnya. Dia tidak hanya akan mengajarkan teknik dan strategi dalam pertempuran, tetapi juga nilai-nilai penting seperti kepercayaan diri, keadilan, dan pengorbanan. Ini adalah nilai-nilai inti yang sangat diperlukan bagi seorang ninja, terutama bagi seseorang seperti Himawari yang memiliki warisan shinobi yang kuat dari kedua orang tuanya. Membangun hubungan yang kuat dengan murid. Salah satu kekuatan utama Kakashi sebagai guru adalah kemampuannya untuk membentuk hubungan yang kuat dengan murid-muridnya. Contohnya adalah hubungannya dengan Naruto, Sasuke, dan Sakura, di mana dia tidak hanya berperan sebagai mentor tetapi juga sebagai figur ayah yang penuh perhatian. Dalam hal ini, Kakashi dapat membantu Himawari merasa nyaman dalam mengungkapkan potensi penuhnya dan mengatasi ketakutannya terhadap kekuatan besar yang dimilikinya. Kepemimpinan sebagai Hokage ke-6, Kakashi telah memimpin Konoha melalui masa-masa sulit dan menangani berbagai situasi yang memerlukan kebijaksanaan dan keputusan cepat. Pengalaman ini memberinya wawasan yang unik tentang tanggung jawab dan beban yang terkait dengan kekuatan besar seperti Kurama. Kakashi dapat mengajarkan Himawari tentang pentingnya menggunakan kekuatan dengan bijaksana, serta menghadapi tekanan dan tanggung jawab yang datang dengan memiliki kekuatan yang luar biasa. Penghargaan atas kualitas dan keterampilan Kakashi. Sebagai seorang ninja legendaris, Kakashi memiliki kualitas dan keterampilan yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan ninja. Dia adalah ahli dalam menggunakan jutsu-jutsu yang kompleks dan strategi bertarung yang canggih. Kemampuannya untuk berpikir secara taktis dan membuat keputusan yang tepat di medan pertempuran telah membuatnya menjadi salah satu shinobi terbaik dalam sejarah Konoha. Pengalaman dan keterampilannya ini akan menjadi aset besar dalam melatih Himawari, tidak hanya dalam mengendalikan kekuatan Kurama, tetapi juga dalam pertumbuhan dan perkembangannya sebagai seorang ninja. Kehadiran Kakashi dalam komik. Kakashi Hatake juga memiliki peran yang signifikan dalam cerita-cerita komik dan adaptasi anime Naruto. Kehadirannya tidak hanya sebagai seorang guru atau mantan Hokage, tetapi juga sebagai tokoh yang memberikan inspirasi dan teladan bagi generasi ninja berikutnya. Dia telah menunjukkan kesetiaan, pengorbanan, dan keteguhan dalam melindungi desa dan orang-orang yang dicintainya, yang menjadikannya salah satu karakter paling dihormati dalam cerita Naruto. Penekanan pada nilai-nilai penting. Melalui Kakashi, Himawari tidak hanya akan belajar tentang pengendalian kekuatan dan teknik bertarung, tetapi juga nilai-nilai seperti persahabatan, keadilan, dan keberanian. Kakashi akan membimbingnya dalam memahami bahwa kekuatan yang dimilikinya harus digunakan untuk melindungi dan membela orang lain, bukan untuk tujuan pribadi atau kepentingan egois. Kontribusi Kakashi terhadap keseimbangan dan keamanan. Sebagai seorang Hokage, Kakashi bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan Konoha. Pengalaman dan wawasannya dalam memimpin akan membantu Himawari memahami bahwa kekuatan yang dimilikinya juga membawa tanggung jawab besar terhadap desa dan masyarakat.
Ini akan membentuk Himawari menjadi ninja yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif dalam menjaga keseimbangan kekuatan di dunia ninja. Kakashi Hatake adalah pilihan yang tepat untuk melatih Himawari Uzumaki dalam mengendalikan kekuatan Kurama. Meskipun mungkin tidak memiliki pengalaman langsung sebagai Jinchuriki, Kakashi membawa kualitas kepemimpinan, kebijaksanaan, dan pengalaman luas yang diperlukan untuk menjadi mentor yang efektif bagi Himawari. Kehadirannya dalam cerita komik dan peran pentingnya dalam sejarah Konoha menegaskan bahwa dia bukan hanya seorang guru, tetapi juga figur inspiratif yang akan membimbing Himawari dalam perjalanan menuju kedewasaannya sebagai seorang ninja yang kuat dan bertanggung jawab. 4. Yamato. Peran Yamato sebagai mentor potensial untuk Himawari Uzumaki. Yamato, juga dikenal sebagai Tenzo, adalah salah satu karakter penting dalam cerita Naruto. Sebagai seorang ninja yang pernah bertugas merawat Naruto Uzumaki di masa lalu, dia memiliki pengalaman yang unik dalam menangani kekuatan Biju, termasuk Kurama. Meskipun Kurama telah berubah menjadi baik, potensi Yamato sebagai mentor bagi Himawari Uzumaki tetap signifikan karena pengalamannya dalam mengendalikan dan memahami kekuatan yang kuat seperti Kurama. Pengalaman dan peran Yamato dalam sejarah Naruto. Yamato pertama kali diperkenalkan sebagai salah satu anggota dari tim Kakashi bersama Naruto, Sakura, dan Sasuke. Dia dikenal karena keahliannya dalam menggunakan teknik kayu yang kuat, yang diperolehnya dari DNA Sodai Hokage, Hashirama Senju. Namun, peran terbesar Yamato muncul ketika dia ditugaskan oleh Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi, untuk merawat Naruto dan membantunya mengendalikan Kurama yang jahat yang ada dalam dirinya. Potensi Yamato sebagai mentor untuk Himawari. Meskipun Kurama kini sudah baik dan tidak lagi menjadi ancaman seperti dulu, kehadiran Yamato sebagai mentor bagi Himawari bisa memberikan nilai tambah yang besar. Yamato tidak hanya memiliki pengalaman langsung dengan kekuatan Biju, tetapi juga memiliki sifat yang sabar, perhatian, dan penuh tanggung jawab yang diperlukan untuk membimbing seorang Jinchuriki muda seperti Himawari. Kombinasi dengan Kakashi sebagai guru. Kombinasi antara Yamato dan Kakashi sebagai mentornya Himawari adalah ide yang menarik. Kakashi, dengan kebijaksanaan dan pengalaman luasnya sebagai Hokage dan mantan mentor Naruto, dapat memberikan pandangan yang komprehensif tentang pengendalian kekuatan besar seperti Kurama. Sementara itu, Yamato dapat memberikan perspektif yang lebih teknis dan praktis berdasarkan pengalamannya dengan Kurama dan kekuatan Biju lainnya. Pendekatan Yamato terhadap pengendalian kekuatan. Salah satu aspek yang membuat Yamato menjadi mentor yang potensial adalah pendekatannya terhadap pengendalian kekuatan. Sebagai seorang ninja yang pernah bertugas sebagai penjaga Naruto, Yamato memiliki pengalaman dalam mengembangkan teknik dan strategi untuk membantu Jinchuriki mengendalikan kekuatan Biju dengan efektif. Ini termasuk teknik-teknik meditasi, pengendalian cakra, dan strategi untuk menjaga keseimbangan emosional yang penting bagi seorang Jinchuriki. Pengajaran nilai-nilai dan etika ninja. Selain pengendalian kekuatan, Yamato juga dapat mengajarkan Himawari tentang nilai-nilai dan etika seorang ninja. Ini termasuk tentang tanggung jawab atas kekuatan yang dimiliki, pentingnya bekerja sama dalam tim, dan arti sebenarnya dari kekuatan yang sebenarnya. Yamato sendiri adalah contoh dari seorang ninja yang disiplin, bertanggung jawab, dan penuh dedikasi terhadap misinya, yang merupakan teladan yang baik bagi Himawari dalam perjalanan shinobinya. Hubungan dengan Naruto dan keluarganya. Yamato tidak hanya memiliki hubungan profesional dengan Naruto, tetapi juga telah mengembangkan ikatan emosional dengan keluarga Uzumaki. Dia telah menyaksikan pertumbuhan Naruto dari seorang anak yang nakal menjadi seorang Hokage yang dihormati. Keterlibatannya dengan keluarga Uzumaki, termasuk Hinata dan Himawari, memberinya kedekatan emosional dan kepedulian yang membuatnya menjadi sosok yang dapat dipercaya dan dihormati oleh Himawari. Kontribusi terhadap pengembangan karakter Himawari. Dalam peran mentornya, Yamato dapat membantu Himawari dalam mengembangkan keterampilan bertarung, strategi, dan pengendalian cakra. Pengalaman dan wawasannya yang luas dalam dunia ninja akan membuka wawasan baru bagi Himawari tentang apa yang diperlukan untuk menjadi seorang ninja yang baik. Selain itu, Yamato dapat membantu Himawari memahami warisan shinobi yang dimilikinya sebagai keturunan Uzumaki dan Hyuga. Keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan ninja. Sebagai seorang ninja yang menghargai keseimbangan alam dan harmoni dengan kekuatan alam semesta, Yamato juga dapat mengajarkan Himawari tentang pentingnya menjaga harmoni dalam diri sendiri dan dengan lingkungan sekitar. Ini adalah nilai-nilai yang penting dalam tradisi ninja Konoha yang dapat membantu Himawari dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan tuntutan peran sebagai seorang shinobi. Penerimaan dalam komunitas ninja. Kehadiran Yamato dalam komunitas ninja Konoha juga menambah dimensi kepercayaan dan dukungan bagi Himawari.
Sebagai mantan anggota tim Kakashi dan tokoh penting dalam sejarah Konoha, Yamato memiliki pengaruh yang luas dan dihormati di kalangan ninja. Ini akan memberikan kepercayaan kepada Himawari bahwa dia mendapatkan bimbingan dari seseorang yang diakui dalam dunia ninja, sehingga meningkatkan kepercayaan dirinya dalam menghadapi tantangan dan rintangan di masa depan. Yamato adalah pilihan yang menarik dan bermanfaat sebagai mentor bagi Himawari Uzumaki dalam perjalanan untuk mengendalikan kekuatan Kurama. Meskipun Kurama sudah tidak jahat lagi, pengalaman Yamato dalam mengelola kekuatan Biju dan pendekatannya yang sabar dan penuh perhatian membuatnya menjadi figur yang ideal untuk membimbing Himawari. Kombinasi antara Yamato dan Kakashi sebagai mentornya akan memberikan Himawari wawasan yang komprehensif tentang pengendalian kekuatan besar seperti Kurama, serta nilai-nilai inti yang penting dalam menjadi seorang ninja yang kuat dan bertanggung jawab. Dengan bimbingan mereka, Himawari dapat tumbuh menjadi ninja yang hebat dan membawa kehormatan bagi warisan keluarga Uzumaki dan Hyuga.